Selamat pagi, suasana SMP Mater Alma di pagi hari. Guru-guru masing-masing di tempatnya mengerjakan apa yang perlu mereka kerjakan supaya sekolah menjadi bersih, rapi, dan menyejukkan. Ada yang di samping aula, ada yang di lapangan, ada yang di samping gazebo. Mereka mengerjakan ini dengan penuh kesadaran bahwa sekolah adalah milik bersama dan harus dijaga kebersihannya. Setiap pagi mereka akan datang setengah jam sebelumnya dengan aktivitas masing-masing untuk menjaga kebersihan dan keindahan sekolah. Setelah saatnya mereka mempersiapkan pembelajaran jarak jauh, mereka akan ke kelas masing-masing, menyapa siswa, dan melanjutkan pembelajaran jarak jauh secara online. Kebersihan dan keindahan lingkungan tidak lagi menjadi tanggung jawab satu atau dua orang karyawan, tetapi menjadi tanggung jawab bersama. Sehingga para karyawan bisa mengerjakan jauh lebih dari apa yang bisa mereka kerjakan sebelumnya. Seperti tempat duduk yang dibuat di bawah pohon yang rindang ini, dibuat oleh Pak Trisman dan Pak Yo, yang selama ini pekerjaannya bersih-bersih sekolah, sekarang menjadi pebuat taman yang begitu indah. Tempat dibuat dengan asri, memanfaatkan barang-barang yang ada. Kursi ini dibuat dari pecahan genteng atau genteng-genteng yang sudah tidak terpakai, lalu disusun dan dibuat menjadi tempat yang bisa dipersiapkan untuk anak-anak belajar dan diskusi di luar sekolah dengan suasana yang sejuk dan nyaman. Selamat datang di SMP Mater Alma Ambarawa. Selamat menikmati keindahan alam, kesejukan, ketenangan, dan semangat untuk membangun masa depan bersama dengan putra-putri kita. Terima kasih untuk perhatiannya, dan mari kita lakukan yang terbaik untuk negeri ini. Merdeka, 75 tahun Indonesia Raya. Bagian tengah SMP Mater Alma yang sekarang dibuat menjadi lebih rapi dan sejuk, sehingga anak-anak bisa menikmati keindahan taman di tengah SMP Mater Alma. Di sini ada tempat gazebo di mana anak bisa menggunakan untuk berdiskusi bersama dengan guru maupun mengerjakan tugas-tugas di sekolah. Bapak Ibu guru setiap hari merawat taman ini dengan menyiram, membersihkan, juga memberi pupuk yang dibutuhkan oleh tanaman yang ada di tempat ini. Kegiatan pagi hari menjadi kegiatan yang menyenangkan bagi guru dan suster supaya dapat memberikan waktu untuk mencintai alam dengan memberikan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh tumbuh-tumbuhan. Di sepanjang lorong ditanam bunga-bunga anggrek yang mulai dari kecil, dan tempat anggrek ini memanfaatkan sabut kelapa yang dibuat oleh Pak Trisman bersama Suster Silvi, sehingga dapat menyimpan air yang cukup untuk kebutuhan tumbuhnya anggrek ini dengan baik. Nah, ini dia anggrek yang sudah berbunga, kelihatan cantik dan mewarnai keindahan di Taman SMP Mater Alma. Ini bagian di samping pintu utama. Juga sedang dipersiapkan taman
untuk bisa dinikmati bersama. Anak-anak belajar sambil menikmati alam yang ada dengan suasana yang sejuk dan menyenangkan. Selamat datang di SMP Mater Alma, tempat untuk menumbuh kembangkan karakter anak bangsa supaya menjadi anak-anak yang mencintai alam dan mencintai sesamanya. Dari sinilah diharapkan akan terlahir generasi muda yang berkarakter. Generasi muda yang bisa memanfaatkan kesempatan membangun dirinya untuk masa depan bangsa. Tembok-tembok diberi lukisan dan tulisan yang menginspirasi supaya anak-anak terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan talenta yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Selamat datang di SMP Mater Alma Ambarawa. Selamat pagi Pak Yo. Wah, Pak Yo sedang membuat apa ini ya? Ini untuk membuat taman yang ada di SMP Mater Alma supaya anak-anak dan orang tua kalau datang ke sini itu melihatnya biar lebih senang, lebih mencintai yang ada di SMP Mater Alma gitu, Sister. Oh iya Pak Yo. Pak Yo, tamannya memang saya lihat dari hari ke hari ini semakin cantik Pak Yo. Apa yang Pak Yo rasakan ketika melihat taman ini menjadi cantik, bersih? Pertama kali melihat taman yang ada di SMP Mater Alma itu tentunya membuat hati kita lebih senang, lebih mencintai. Jadi apalagi orang dewasa, anak-anak nantinya akan lebih mencintai yang ada di SMP Mater Alma. Itu mencintai SMP yang mencintai SMP atau mencintai guru-gurunya atau mencintai Tuhan penciptanya, Pak? Tentunya semuanya, Sister. Oh, semuanya. Semuanya yang diciptakan Tuhan. Tentunya kita bisa untuk mencintai, menikmati dan ikut merawat yang ada di lingkup SMP Mater Alma, terutama khususnya yang ada di ciptaan Tuhan yang ada di alam semesta ini, Sister. Oh, Pak Yo, sudah berapa lama sih bekerja di SMP Mater Alma? Pertama saya datang di sini yaitu tahun 1997. Tepatnya bulan Agustus 97. Iya. Berarti sudah 23 tahun ya Pak ya? Tahun saya mengabdi. Harus mengabdi. Apa yang paling membuat Pak Yo itu senang di SMP Mater Alma? Pertama saya untuk membuat diri saya senang, yaitu saya mencintai SMP Mater Alma ini, Sister. Itu kunci utama. Oh, mencintainya dengan bagaimana, Pak? Dengan satu, kita saling menghormati dengan sesama guru, karyawan. Itu menjadi pokok kunci utama, dan yang lebih penting yaitu rasa handar beni. Handar beni itu apa toh, Pak? Rasa handar beni itu rasa memiliki ya, memiliki seperti rumah sendiri gitu. Jadi SMP Mater Alma dianggap rumah sendiri ya. Jadi untuk mencintai SMP itu lebih maksimal. Oh iya, baik Pak. Apa harapannya Pak Yo untuk SMP Mater Alma tahun-tahun ke depan, Pak? Terima kasih. Harapan dari saya sebagai karyawan untuk menghidupi keluarga kedepannya lebih baik, mendapat murid, mendapat siswa yang lebih banyak. Amin. Kita doakan ya Pak ya. Amin. Semoga harapan Pak Yo dan harapan kita semua untuk kemajuan SMP Mater Alma dapat terwujud. Amin. Amin. Kegiatan awal di SMP Mater Alma, guru-guru bersama dengan para suster berdoa untuk mohon berkat Bunda Maria untuk tugas dan pelayanan sepanjang hari. Ini dilakukan setiap pagi sebelum mereka memberikan pelayanan kepada anak-anak. Setelah mereka melakukan aktivitas untuk menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan sekolah.
jemaat ini mereka mendapatkan anugerah menjadi anak-anak yang cerdas, menjadi anak-anak yang militan, dan bahkan menjadikan anak yang menjadi harapan orang tua dan membawa bangsa kami ini menjadi bangsa yang maju. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Suster Sylvie yang memimpin sekolah ini, kiranya Engkau tambahkan hikmat, marifat yang berasal dari Tuhan, sehingga apapun yang beliau lakukan, beliau kerjakan, menjadikan nama Tuhan semakin dimuliakan. Seluruh doa ini kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan segala abad. Amin. Kita akan menerima berkat dari Tuhan melalui Suster Sylvie. Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga aktivitas, pelayanan, bimbingan, dan seluruh pekerjaan kita, kesehatan, kesejahteraan keluarga kita masing-masing, dan orang-orang yang membutuhkan bantuan Tuhan melalui doa-doa kita semua sepanjang hari ini boleh diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan berkat kuasa ilahinya, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya baik, pagi ini teman-teman kalau kelasnya dipersiapkan sudah selesai, sudah rapi, berarti pagi ini kita akan bersama-sama menyelesaikan penataan taman kita. Bunga-bunga yang belum akan kita selesaikan. Lalu sesudah itu teman-teman boleh pulang ya, tapi ingat makan dulu, minum dulu ya, supaya tidak pingsan di jalan. Itu setuju. Lalu Pak Nuk, itu pot yang di sana itu kan terlalu ini ya, saya sudah letakkan itu, nanti minta tolong dipindahkan supaya tanahnya kalau teman-teman nyiram itu tanahnya tidak kemana-mana. Kemudian suster hanya mengingatkan kalau nyiram tanaman, kalau yang di pot ini memang sengaja sudah dibuatkan supaya nyampai ya. Jadi kalau nyiram di pot itu tidak perlu disemprot ya. Artinya ujung selang itu dipencet, lalu jangan, karena nanti tanahnya keluar. Lalu yang pasti pot bunganya itu belepotan, kotor karena tanahnya. Tapi minta tolong dekati potnya itu, lalu selangnya agak diturunkan, terus dilingkari aja. Itu pasti airnya masuk ke dalam, tanahnya juga itu akan ke akarnya. Kalau yang di tanah itu silahkan, mau dari jarak jauh boleh, mau di tapi jangan sampai hanya di daun ya, karena yang lebih butuh itu di akarnya. Kalau daun itu hanya untuk menghilangkan debu, ya debu, kotoran. Baik, hanya itu. Selamat beraktivitas untuk kita semua. Tuhan memberkati kita.